Aku tidak bisa percaya pada Tuhan yang ingin dipuji setiap saat. Apakah manusia salah satu dari kesalahan Tuhan, atau apakah Tuhan salah satu dari kesalahan manusia? Jika kamu ingin berjuang untuk kedamaian jiwa dan kebahagiaan, maka percayalah. Jika kamu ingin menjadi pengikut kebenaran, maka bertanyalah. Kata-kata bijak Nietzsche. Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Hati-hati, jangan mengusir iblis dalam dirimu. Kamu mungkin mengusir hal terbaik dalam dirimu. Bumi memiliki kulit dan kulit memiliki penyakit. Salah satu penyakitnya disebut manusia. Apa itu kebenaran? Tak lebih dari kebohongan yang disetujui. Untuk membuat individu tidak nyaman, itu adalah tugasku. Tidak ada tujuan hidup yang lebih baik daripada binasa dalam mencoba hal besar dan yang tidak mungkin. Orang Jerman bahkan membayangkan Tuhan sebagai lagu nyanyian. Setiap pemikir besar lebih takut dipahami daripada disalahpahami. Akan selalu terdapat batu di jalan di depan kita. Mereka akan menjadi batu sandungan atau batu loncatan. Itu semua tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Semakin tinggi kita melayang, semakin kecil kita terlihat oleh mereka yang tidak bisa terbang. Aku tidak kecewa kamu berbohong kepadaku. Aku kecewa bahwa mulai sekarang aku tidak lagi mempercayaimu. Seorang politisi membagi umat manusia menjadi dua kelas, alat dan musuh. Pada individu, kegilaan jarang terjadi, tetapi dalam kelompok, partai, bangsa, dan zaman, itulah aturan umumnya. Sebuah pikiran muncul ketika dia ingin, bukan ketika kapan aku ingin. Setelah bersentuhan dengan seorang yang religius, aku selalu merasa harus mencuci tangan. Penulis harus tutup mulut ketika karyanya mulai berbicara. Melakukan hal-hal besar itu sulit, tetapi memerintahkan hal-hal besar lebih sulit. Apa kata hatimu? Kamu harus menjadi orang seperti kamu sendiri. Apa yang perlu dibuktikan tidak akan bernilai banyak. Kebenaran adalah ilusi yang telah kita lupakan. Merupakan ilusi. Keuntungan dari ingatan buruk adalah bahwa seseorang menikmati beberapa kali hal-hal baik yang sama untuk pertama kalinya. Dari semua yang ditulis, aku hanya suka apa yang ditulis seseorang dengan darahnya sendiri. Seseorang harus mati dengan bangga ketika tidak mungkin lagi hidup dengan bangga. Tidak ada fakta abadi karena tidak ada kebenaran absolut. Adalah ambisiku untuk mengatakan dalam 10 kalimat apa yang orang lain katakan di seluruh buku. Rahasia menuai hasil terbesar dan kenikmatan terbesar dalam hidup adalah dengan menjalani hidup penuh bahaya. Pria sejati menginginkan dua hal, bahaya dan bermain. Karena itu dia menginginkan wanita sebagai mainan yang paling berbahaya. Tidak ada fakta, hanya interpretasi. Masa depan mempengaruhi masa kini seperti masa lalu. Terdapat ilusi lama, itu disebut baik dan jahat. Harapan dalam kenyataan adalah yang terburuk dari semua kejahatan karena memperpanjang siksaan manusia. Banyak orang yang gagal sebagai pemikir orisinal hanya karena ingatannya terlalu bagus. Suatu pikiran, meskipun hanya kemungkinan, dapat menghancurkan dan mengubah kita. Cinta itu buta, persahabatan menutup matanya. Di pegunungan kebenaran, kamu tidak pernah memanjat dengan sia-sia. Kamu harus mengalami kekacauan di dalam dirimu untuk melahirkan binatang dansa. Di bawah realitas di mana kita hidup dan memiliki keberadaan, terdapat realitas lain yang sama sekali berbeda dan tersembunyi. Orang selalu marah pada siapapun yang memiliki standar yang sangat individual untuk hidupnya, karena pelakuan luar biasa yang diberikan orang itu kepada dirinya sendiri. Mereka merasa terdegradasi seperti makhluk biasa. Seseorang harus memberi nilai pada keberadaan mereka dengan berperilaku seolah-olah keberadaan itu adalah sebuah karya seni. Pikiran adalah bayangan perasaan kita, selalu lebih gelap, lebih kosong, dan lebih sederhana. Semua pikiran hebat terinspirasi ketika berjalan. Ketika kita lelah, kita diganggu oleh ide-ide yang telah kita lakukan sejak lama. Tidak ada permukaan yang indah tanpa kedalaman yang mengerikan.
Siapapun yang menyatakan orang lain sebagai idiot, apel busuk, merasa terganggu ketika pada akhirnya ternyata dia tidak. Semakin abstrak kebenaran yang ingin kamu ajarkan, semakin menyeluruh kamu harus membujuk indera untuk menerimanya. Seorang penulis yang baik tidak hanya memiliki semangatnya sendiri, tetapi juga semangat teman-temannya. Seseorang harus membayar mahal untuk keabadian. Seseorang harus mati beberapa kali selagi masih hidup. Ketakutan adalah induk dari moralitas. Seseorang berarti membayar guru dengan buruk jika dia selalu menjadi murid. Dia yang tertawa terbahak hari ini juga akan tertawa terakhir. Cinta adalah keadaan di mana seorang pria melihat sesuatu dengan sangat jelas sebagaimana adanya. Seseorang harus berpegang teguh pada hatinya. Karena jika melepaskannya, dia akan segera kehilangan kendali atas kepalanya. Hidup adalah tentang mengatasi diri sendiri berulang kali. Orang yang berpengetahuan tidak hanya harus bisa mencintai musuh-musuhnya, tetapi juga membenci teman-temannya. Dalam setiap pria sejati ada seorang anak tersembunyi yang ingin bermain. Bukan kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia. Hidup berarti menderita, bertahan hidup berarti menemukan makna dalam penderitaan. Apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat. Kita mencintai kehidupan bukan karena kita terbiasa hidup, tetapi karena kita terbiasa mencintai. Apapun yang dilakukan karena cinta selalu terjadi di luar ranah kebaikan dan kejahatan. Cara paling pasti untuk merusak anak muda adalah dengan menginstruksikannya untuk menghargai orang-orang yang berpikir sama, alih-alih mereka yang berpikir berbeda. Cukup sulit untuk mengingat pendapatku, tanpa juga mengingat alasanku untuk itu. Tidak ada yang dapat membangun jembatan di mana kamu harus menyeberangi arus kehidupan, tidak seorang pun, kecuali kamu sendiri. Kamu punya cara, aku punya cara. Adapun jalan yang benar, jalan yang tepat, dan satu-satunya jalan itu tidak ada. Semua hal tunduk pada interpretasi. Interpretasi yang berlaku pada waktu tertentu adalah fungsi dari kekuatan dan bukan kebenaran. Aku menilai kekuatan kemauan dengan berapa banyak perlawanan, rasa sakit, siksaan yang bisa ditahan, dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Sahabat terbaik cenderung mendapatkan istri terbaik karena pernikahan yang baik didasarkan pada bakat untuk persahabatan. Bagi wanita, pria adalah sarana, dengan akhir selalu adalah anak. Apakah hidup tidak 1000 kali lebih singkat bagi kita untuk membuat kita bosan? Jika kamu tahu sebabnya, kamu bisa hidup bagaimanapun caranya. Dia yang naik gunung tertinggi menertawakan semua tragedi, nyata atau imajiner. Suatu hal yang menjadi jelas tidak lagi menjadi perhatian kita. Kebohongan adalah prasyarat kehidupan. Seseorang kadang-kadang berbohong, tetapi seringnya yang menyertainya mengatakan yang sebenarnya. Yang benar-benar membangkitkan kemarahan seseorang terhadap penderitaan bukanlah penderitaan secara intristik, melainkan penderitaan tanpa perasaan. Penghukuman lebih berbahaya sebagai musuh kebenaran daripada kebohongan. Barang siapa yang tidak dapat menaati dirinya sendiri akan diperintah. Itulah sifat makhluk hidup. Melawan kebosanan para dewa sendiri, bertarung dengan sia-sia. Jangan percaya pada semua orang yang memiliki dorongan kuat untuk menghukum. Dia yang membenci dirinya sendiri, memuji dirinya sebagai pembenci diri sendiri. Aku menyukai mereka yang tidak tahu bagaimana hidup untuk hari ini. Sukses selalu menjadi pembohong yang hebat. Pertumbuhan kebijaksanaan dapat diukur dengan tepat dengan berkurangnya temperamen yang buruk. Terdapat lebih banyak kebijaksanaan dalam tubuhmu daripada dalam filosofi terdalammu.